Yamamoto orang Jepang. Tuan Yamamoto berkata, malam ini dia adalah tokoh utamanya. Kursi ini seharusnya diduduki olehnya. Yamamoto. Belum pernah mendengarnya. Shinshio, kau tak tahu Tuan Yamamoto dari Yamato Group. Bahkan belum pernah mendengar. Dia rasa, dia tidak pantas menjadi manusia. Bakayaro, tidakkah kau menginginkan dua harta ini lagi? Tuan Berikan palu penilai itu. Kau bodoh. apa kau gila? Harga awal untuk Tang Sanjay ini setidaknya 500 juta. Kau bajingan. Tangkap dia. Tuan Yamamoto, jaga ucapan dan tindakan Anda. Nona Long, aku sudah memberitahumu sejak lama. Shinshio ini tidak bisa dipercaya. Dia hanyalah seorang yang benar-benar gila. Lihat sekarang. Kerugian 500 juta ini hanya bisa dipikul oleh grup Tianlong untuk menanggungnya. Tuan Sang, saya tidak salah kan? Chen Xiu ini hanya pembawa sial. Untung kau menceraikannya. Kalau tidak cepat atau lambat dia akan membunuhmu. Barang rongsokan ini, apakah benar-benar bernilai 500 juta? Saya akui, teknik pemalsuannya memang cukup bagus. Namun barang palsu ini, paling banyak bernilai beberapa ribu yuan. Penuh kebohongan. Aku sudah meminta banyak master menilainya. Dan tidak ada masalah. Patina di permukaan Tang Sanjay ini, juga terlihat meyakinkan. Mengesampingkan apakah ahli biasa, bisa membedakan asli dari palsu dengan sentuhan. Tapi lihatlah bagian dalam fragmen ini. Pemalsu itu, tidak merawat bagian dalamnya dengan benar. Untuk artefak budaya seperti ini, bahkan bagian dalamnya, tidak bisa semulus ini. Memang, bagian dalamnya mulus seperti baru. Tuan Yamamoto meminta kita mencari. Ahli dari Biro Penilai Internasional akan menilai ini. Baiklah. Sempurna. Sudah lama. Sejak saya melihat orang-orang tua itu. Master Shi dari Biro Penilaian telah tiba. Xintian Master Penilai. Biro Penilaian. Mereka benar-benar mengirim Master Shi. Apakah Master Shi sangat terkenal? Master Shi adalah yang terbaik di Yunshu. Tidak, dia adalah yang terbaik di Gretsia. Seorang master penilai harta karun yang terkenal secara internasional. Dia juga memiliki prestisi yang cukup besar. Jadi si tua yang datang. Shinshio, beraninya kau bicara seperti itu kepada Tuan Shi? Kau sangat tidak sopan. Pengkhianat. Cara si tua dan saya saling menyapa. Bukan urusanmu. Kau cukup pandai berpura-pura. Kau benar-benar mengenal Tuan Shi? Master Shi. Tidak perlu formalitas. Kenapa memanggil orang tua ini? Ada masalah penting apa? Master Shi. Orang gila ini memecahkan harta karun yang dibawa oleh grup Yamato. Hanya barang palsu. Kalau rusak ya rusak. Seseorang benar-benar berani membawa barang palsu ke pelelangan. Tuan Shi, tolong jangan dengarkan omong kosong si buta Shinshio itu. Dia memecahkan sebuah harta di pelelangan. Tidak punya uang untuk mengganti rugi. Dan itulah mengapa dia bicara omong kosong. Shinshio, ya, ini Shinshio, si buta sialan ini masih berpura-pura menjadi ahli penilai harta di sini. Mohon Tuan Shi turun tangan secara pribadi untuk mengungkap si buta ini. Warna aslinya. Diam. Tuan Shi, mengapa Anda memukul saya? Shi ini menyapa Tuan Chen. Si tua. Lama tidak bertemu. Tuan Chen, mata Anda. Hanya luka kecil. Bukan apa-apa. Kau, apa maksudmu? Master Shi. Kami meminta Anda untuk menilai nilai Tang Sanjay yang rusak ini. Mengapa Anda begitu sopan kepada pelaku ini? Apa maksudnya? Tepat sekali Tuan Shi. Yang memecahkan harta itu adalah Shinshio, bukan saya. Apakah Anda salah memukul orang? Mengapa Master Shi begitu sopan kepada Chen Xiao? Mulai hari ini, Tuan Chen ada di sini. Dan dia bilang itu palsu.
maka itu pasti palsu. Apa maksud Master Shi dengan itu? Orang tua, segera nilai ini untukku. Kalau tidak, aku akan meminta grup Yamatoko mengajukan keluhan terhadapmu. Pikirkan baik-baik. Jika Anda menunjukkan keberpihakan seperti itu kepada si buta ini, grup Yamato kami akan mengeluh tentang Anda. Pada saat itu, posisi Anda di Biro Penilai Internasional. Diam. Dasar anjing penjilat yang memuja barang asin. Apa yang kau tahu? Hari ini, atas nama Biro Penilaian, aku mengumumkan bahwa semua hasil penilaian hari ini akan didasarkan pada penilaian Tuan Chen. Saya tidak peduli. Perusahaan Yamato macam apa Anda? Atau perusahaan Yamato kecil. Saya beritahu Anda sekarang. Ambil barang rongsokan Anda. Dan keluar dari lelang ini. Keluar dari Gretsia. Kalian semua orang-orang gila. Bodoh. Penjaga, bawa Tuan Yamamoto dan orang-orangnya. Dan kawal mereka keluar. Grup Tianlong. Grup Tianlong dengan ini mengumumkan bahwa mereka tidak akan pernah bekerja sama lagi dengan grup Yamato. Ya, Grup Tianlong, jika Anda memperlakukan kami seperti ini, Anda akan menyesal. Menyesal. Barang-barang tidak berharga milik Anda ini. Kami hanya akan menyesal membelinya. Bawa mereka pergi. lepaskan aku. Bajingan. Tuan Chen, maka orang tua ini akan permisi dulu. Anda kembali dulu. Dalam beberapa hari, saya akan menemui Anda untuk minum teh. Nona Long, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Tuan Chen, ada pesta makan malam setelah lelang. Mengapa Anda tidak tinggal untuk makan malam? Hanya memikirkan, beberapa orang menjijikan ada di sini juga. Saya benar-benar tidak bisa menelan makanan ini. Jin Xiao, apa maksudmu? Jangan berpikir bahwa Saya berbicara tentang Anda. Apakah Anda juga berpikir Anda menjijikan? Hal-hal kotor yang telah Anda lakukan. Jangan kira orang lain tidak tahu tentang itu. saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Kediaman Gubernur Yun Shou. Lu Jiale kepala pelayan kediaman gubernur. Pelayan Lu ini sudah seperti kakak bagiku. Pelayan Lu halo. Dia sudah berada di kediaman gubernur melayani selama bertahun-tahun. Kabar tentang gubernur baru yang menjabat diberitahukan kepadaku olehnya. Saya dengar yang datang kali ini adalah orang yang sangat penting. Status dan kemampuannya sebanding dengan Tuan Naga yang menghilang bertahun-tahun lalu. Apakah ada detail lain? Bagaimana kepribadian dan preferensinya? Tidak ada yang lain untuk saat ini. Pemberitahuan dari atas juga sangat misterius. Hanya dikatakan, orang yang datang dengan surat pengangkatan akan menjadi gubernur baru. Chen Xiao, kenapa kau di sini? Mengapa kau tidak berguna? Pelayan Lu, si buta ini, yang telah menyebabkan masalah. Aku Chen Xiao. Akan menjabat sebagai gubernur Yun Shou. Jin Xiao, kau sebelumnya menempel pada kaki Long Ying dan menyamar sebagai ahli penilai harta sudah cukup buruk. Hari ini, kau benar-benar berani menyamar sebagai gubernur. Chen Xiao, kenapa kau tidak pergi dulu? Mengaku sebagai gubernur adalah kejahatan yang dihukum mati. Dasar pria buta yang tidak tahu mati. Kau benar-benar berani menyamar sebagai gubernur. Saya adalah kepala pelayan kediaman gubernur Yonshou. Saya mengenalmu. Kau adalah mantan suami tak berguna manajer Song. Jin Xiao benar. Chen Xiao adalah Chen Xiao. Bukan sesuatu milik siapapun. Cukup. Saya tidak ingin membuang kata-kata denganmu. Hari ini, dengan gubernur Yonshou yang baru akan menjabat, bagaimana saya bisa membiarkan orang tak berguna sepertimu membuat masalah di depan kediaman saya? Membuat masalah. Aku adalah penguasa kediaman gubernur ini. Bagaimana bisa aku membuat masalah? Jin Xiao, apa pantas kau jadi gubernur Yonshou? Apakah hanya dengan mengandalkan wanita-wanita di sekitarmu? Chen Xiao, dasar anjing tak tahu malu. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk menyamar sebagai gubernur Yanzhou? Hari ini gubernur Yonshou yang baru akan menjabat. Saya tidak ingin membuat masalah di sini. Pergi dari sini sekarang juga. Chen Xiao, kau harus pergi dulu. Kalau tidak, jika gubernur yang asli tiba nanti maka. Begitu gubernur tiba, kau pasti akan mati. Kau adalah kepala pelayan kediaman gubernur bukan? Aku ingin tahu.
Bisakah surat penunjukan di tanganku ini membuktikan identitasku? Gubernur Yonsho, Pelayan Lu, kau tidak mungkin salah lihat kan? Bagaimana mungkin pria buta itu bisa menjadi gubernur baru? surat pengangkatan ini asli. Tertulis di dalamnya. Orang yang datang dengan surat pengangkatan adalah gubernur baru. Tuan Gubernur, ini saya hamba Anda. Ini saya hamba Anda yang gagal mengenali keagungan Anda. Mohon maafkan saya yang mulia. Sekarang, kalian semua seharusnya percaya padaku kan? Ini tidak mungkin. Kau seorang buta. Mana mungkin kau didukung penguasa negara? Jabatan Gubernur Yonsho ini telah kosong selama 2 tahun penuh. Chen Xiao, jika kau benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi gubernur Yonshu, kenapa dalam 2 tahun kita menikah? Kau selalu berada di sisiku. Terlihat benar-benar tidak berguna. Aku tidak mengerti. Beberapa hal belum bisa aku katakan. Tunggu sebentar. Kita semua telah ditipu oleh Chen Xiao ini. Bukankah dia terampil dalam menilai harta? Di kalangan barang antik, mengetahui beberapa pemalsu. Bukankah itu normal? Saya pikir, Chen Xiao ini pasti telah belajar dari suatu tempat tentang penunjukan gubernur baru. Dan secara khusus menemukan seseorang untuk memasukkannya. Tepat sekali. Pasti begitu. Saya sudah bilang, gubernur baru yang menjabat. Bagaimana mungkin dia tidak membawa satu orang pun? Baiklah, kau tidak hanya menyamar sebagai gubernur, kau juga memasukkan surat resmi. Kau Chen Xiao, kau benar-benar melakukannya. Ketika Tuan Gubernur tiba secara langsung, kau pasti akan mati. Tapi kenapa Chen Xiao melakukan ini? Dia memasukkan surat resmi, mengaku sebagai orang lain. Apakah ini mencari mati? King, jangan tertipu oleh si buta ini. Tuan muda Lu, kau. Saya sudah lama mendengar bahwa di dalam kediaman Gubernur Yonsho, harta karun yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi. Aku yakin, Chen Xiao ini pasti ingin masuk ke kediaman gubernur untuk mencuri harta nasional. Pasti begitu. Kita hampir saja tertipu oleh tipuan Chen Xiao. Sepertinya hari ini, apapun yang aku katakan kau tidak akan percaya padaku. Aku adalah gubernur yang baru. Chen Xiao, kau pria buta yang tidak berguna. Hak apa yang kau miliki untuk menjadi gubernur baru? Menurutku seperti yang dikatakan Tuan muda Lu, kau menyimpan niat buruk. Chen Xiao, kau tunggu saja. Gubernur baru akan segera tiba. Pada saat itu akan menjadi hari kematianmu. Pengurus Lu, bisakah kau memberiku bantuan? Biarkan Chen Xiao pergi. Nanti, aku pasti akan berterima kasih pada pengurus Lu. Qingji, apa kau bodoh? Chen Xiao ingin mencari mati. Kenapa kau masih membantunya? Kalian sudah bercerai. Meskipun dia tidak percaya padaku, dia bersedia melindungiku. Chen Xiao, cepat pergi. Mari kita berpura-pura hari ini tidak pernah terjadi. Chen Xiao, aku akan memberi Nona San sedikit kehormatan. Segera enyah dari pandanganku. Tunggu sebentar. Kau bisa pergi jika mau. Apa kau masih ingat lelang terakhir? Apa yang kau lakukan padaku? Sekarang berlututlah, bersujud beberapa kali dengan keras. Maka aku akan membiarkanmu pergi. Membuatku berlutut padamu. Apakah kau pantas? Aku Lu Jiaming, tuan muda terhormat dari grup Lo. Apa yang tidak bisa kutanggung? Tuan muda Lu, bagaimana kalau kau juga membiarkan Chen Xiao pergi? King, jangan berhati lembut terhadap bajingan semacam ini. Tuan muda Lu, permintaan yang kau buat sebelumnya, aku setuju dengan semuanya. Permintaan apa? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Chen Xiao, kau harus cepat pergi. Kalau tidak saat gubernur tiba, aku juga tidak akan bisa melindungimu. Tinggal kau. Chen Xiao, keluar. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Mulai sekarang, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kenapa? Apa kenapa? Apa kau tidak dengar Qingji menyuruhmu pergi? Chen Xiao, hari ini aku akan memberi King sedikit kehormatan. Mulai sekarang, jangan pernah muncul di hadapan kami lagi. Chen Xiao, jangan memancing nasib jika kau tidak pergi sekarang. Jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Ingat apa yang kau katakan hari ini. Jangan sampai tiba pada titik di mana berlutut dan memohon belas kasihan. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah Gubernur Yonsho? Mencarimu. Jika aku mencarimu, aku akan jadi anjing. apa yang kau katakan. Aku sudah mengingatnya. Tinggal, aku akan pergi sekarang. Berjanjilah padaku. Kau tidak akan menderita keluhan apapun. Pelayan Lu, hubungi gubernur dengan cepat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Tidak ada yang menjawab. Mungkinkah gubernur? Sesuatu terjadi. Seharusnya tidak ada yang serius. Kita akan terus menunggu di sini. Ketika gubernur tiba, dia juga akan merasakan ketulusan kita. Menurutku, kalian semua sebaiknya kembali dulu. Aku akan menelepon lagi untuk mengonfirmasi situasinya. Ketika gubernur tiba, aku akan menghubungimu lagi. Tepat sekali.
Kami sudah menunggu seharian penuh. Tulang-tulang tuaku benar-benar tidak tahan lagi. Kalau begitu, kami akan merepotkan pelayan Lu. Hotel Tianlong. Tuan Gubernur, Masuklah. Pintunya tidak terkunci. mengapa suara ini terdengar begitu akrab? Ini, Chen. Mengapa suara ini terdengar begitu akrab? Aku rasa aku mendengarnya tadi siang. Qin Xiu, bagaimana kau bisa di sini? Jenderal King Luan dengan jelas mengatakan. Bukankah King Luan bilang? Gubernur baru sudah tiba sejak lama dan sedang beristirahat di Hotel Tianlong. Bagaimana kau tahu itu? Mungkinkah itu kah? Kau siapa? Tidak. Ini tidak mungkin. Kau seorang pria buta. Bagaimana kau bisa menjadi gubernur baru? Kau memanggilku apa tadi? Tidak. Kau pasti seorang penipu. Aku akan memanggil keamanan. Pelayan Lu, mengapa Anda terburu-buru? Nona Long, kau datang tepat pada waktunya. Chen Xiu ini, dia menyamar sebagai gubernur Yonshou. Cepat tangkap dia. Pelayan Lu, pernahkah Anda mempertimbangkan Tuan Chen adalah gubernur Yunzhou yang baru diangkat? Tidak mungkin. Long Yi, jangan kau hanya karena Chen Xiu adalah orangmu. Menyebut rusa sebagai kuda, menyamar sebagai gubernur, adalah kejahatan yang dihukum mati. Diam terhadap Tuan Chen. Saya hanya memiliki rasa hormat dan tidak ada niat untuk melampaui batas. Tidak mungkin. Jenderal King Luan baru saja mengatakan, identitas gubernur baru sebanding dengan Tuan Naga Mata Langit itu. Bagaimana Qin Xiu seorang pria buta bisa layak? Apakah ada kemungkinan bahwa Tuan Chen adalah Raja Naga itu sendiri? Nago, Tuan Naga yang legendaris, bisa menembak musuh dari jarak 1000 li, bisa mengenali harta karun hanya dengan sekali pandang, dan bisa melihat isi hati orang hanya dengan sekali pandang. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin dia buta? Tidak. 2 tahun lalu, aku bertahan melawan suku-suku asing di perbatasan Yunzhou. Dengan kekuatan satu orang aku membunuh 3000 musuh. Akhirnya mataku rusak. Dan aku terluka parah. Naga itu bersembunyi di dunia. Sekarang, naga yang bersembunyi itu muncul dari jurang, menyapu Yunzhou. Pelayan Lu, sudah kubilang padamu, kau akan datang memohon padaku. Jem. Tidak. Tuan Naga. Aku salah. Aku seekor anjing. Kau benar-benar anjing. Kalau begitu aku bertanya padamu, untuk tujuan apa Lu Jiaming membawa King Gale ke kediaman gubernur? Lu Jiaming datang untuk memohon padamu, untuk membebaskan Song Ziyu dan Lin Yu. Syarat apa yang King Gale janjikan kepada Lu Jiaming? Sepertinya, jika Lu Jiaming memohon padamu untuk membebaskan Song Ziyu dan Lin Yu, Song Qingge akan setuju untuk menikahi Lu Jiaming. Menarik. Aku tidak pernah berniat mengurung mereka lama-lama. Bantu aku mengurung Song Ziyu dan Lin Yu itu beberapa hari lagi, dan umumkan kepada publik. Jika ada yang berani memohon untuk tahanan lagi, mereka akan dihukum berat tanpa ampun. Nona Long, tolong bantu aku membawa orang ini pergi. Tuan Naga, mengapa? Aku. Apakah kau masih berpikir kau pantas menjadi pelayan kediaman gubernur? Aku mengampuni nyawamu. Itu sudah bentuk belas kasihanku padamu. Tidak, Tuan Naga. Tuan Naga. Tuan Naga, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Tuan Naga. Baru saja, kediaman gubernur mengeluarkan pemberitahuan, menyatakan bahwa pelayan Lu, karena menyalahgunakan jabatan demi keuntungan, dengan memohon untuk seorang tahanan, kini telah diberhentikan dari jabatannya dan dipenjara. Apakah kau berbicara tentang masalah Siyu? Aku tidak tahu. Namun sejak tadi malam, aku belum bisa menghubungi saudara klanku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gubernur ini tampaknya ingin unjuk kekuatan di Yonshou. Komunitas bisnis, Qingge. Bibi, kau tidak perlu khawatir. Aku sudah punya solusi. Kau, bagaimana rencanamu melakukannya? Qingge, aku tidak takut memberitahumu. Grup lo kita kini telah menjalin hubungan dengan keluarga terkemuka Yanjing, keluarga Sangguan. Tuan muda dari keluarga Sangguan, Sangguanji, adalah saudara angkatku.
Tuan muda Lu, maksudmu salah satu dari 10 keluarga besar Yan Jing? Keluarga Shangguan. Tepat sekali. Dengan koneksi ini, keluarga Lu kita akan menjadi pemimpin komunitas bisnis Yunshow. Kali ini, kita akan mengumpulkan komunitas bisnis Yunshow untuk mengadakan jamuan makan bagi gubernur baru. Aku menolak percaya bahwa dia, di bawah tekanan ini, tidak akan melepaskan orang itu. Tapi bukankah pengurus Lu mengatakan bahwa gubernur baru ini adalah tokoh besar yang sebanding dengan Raja Naga? Kalau begitu, bukankah itu tidak sopan padanya? Bahkan seseorang sekuat Raja Naga sudah lama menghilang. Kali ini, aku menolak percaya bahwa dia, gubernur baru, tidak akan menunjukkan rasa hormat. Tuan muda Lu, rencana yang cerdik. Gubernur baru ini pasti akan berkompromi. Tuan Chen, keluarga Lu mengirim undangan. Undangan apa? Lu Jiaming bersama dengan komunitas bisnis Yonzhou telah menyampaikan undangan kepada Anda. Sepertinya Lu Jiaming ingin aku membebaskan Song Siyu dan yang lainnya. Ini hanya masalah King Ge mengatakan sepatah kata. Mengapa membuat pertunjukan sebesar ini? Ada hal lain juga. Selain berhubungan dengan grup Yamato, Lu Jiaming tampaknya berhubungan dengan keluarga Shangguan di Yanjing, Shangguan Ji. Shangguan, Ya, keluarga Shangguan adalah keluarga terkemuka utama di Yanjing. keluarga sekuat itu. Tidak pernah kuanggap serius. Kalau begitu Tuan Chen, apakah Anda masih akan pergi? Gubernur Yunshow tidak akan pergi. Tapi, Chen Xiao akan pergi. Tuan Chen. Bukan apa-apa. Apakah kau mencoba bertanya padaku? Mengapa aku masih begitu baik pada Song Qinggel? Saya tidak berani menebak pikiran Raja Naga. Bukankah Raja Naga itu buta? Mengapa? Saya punya firasat bahwa dia bisa melihat melalui pikiran saya. 2 tahun lalu, dia menyelamatkan nyawaku. Dia tidak pernah meninggalkanku. Bahkan tanpa mengetahui identitasku, dia bersedia mengabaikan keberatan keluarganya dan menikahiku. Tapi sekarang dia, Bahkan jika Song Qinggel berpikir aku salah dalam segala hal, dia masih membelaku di setiap kesempatan. saya mengerti. Kalau begitu turunlah. Perjamuan malam ini, bawa aku untuk hadir tepat waktu. Ya, Kongres Bisnis Yunshow. The film was translated and narrated by M Media. Kali ini, kita telah mengundang begitu banyak teman dari komunitas bisnis Yunshow untuk bersama-sama memohon untuk Ziyu, King Ge. Jangan khawatir. aku harap begitu. Siyu terlalu sembrono kali ini. Aku harap di masa depan, dia bisa lebih tenang. Nona Longin dari grup Tianlong telah tiba. Jinxiao. Jinxiao, kau benar-benar berani muncul di sini. Tuan Chen adalah teman saya. Mengapa dia tidak bisa datang? Longin, kau mungkin tidak tahu apa yang telah dilakukan orang ini. Yang begitu keterlaluan, bukan? Kang Xiao, cepat pergi. Kalau tidak saat gubernur tiba nanti, kau tidak akan bisa melarikan diri. King Ge, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Nona Song, apa maksud Anda dengan itu? Semua dengarkan. Chen Xiao ini menyamar sebagai gubernur Yonshu beberapa hari yang lalu. Saat itu Nona Song berhati lembut dan membiarkanmu lolos. Hari ini dia benar-benar berani menyerahkan diri ke hadapan kita. Tidak mungkin. Dari mana Chen Xiao ini mendapatkan keberanian seperti itu? Chen Xiao ini tidak hanya memiliki masalah dengan matanya, tapi dia juga tidak berakal, bukan? Dengan hak apa dia berpura-pura menjadi tuan gubernur? Nona Long, aku menasihatimu. Chen Xiao ini adalah pembawa sial. Sebelum tuan gubernur tiba, kau harus cepat menjauh darinya. Tuan Chen, mari kita cari tempat duduk dulu. Aku tidak menyangka Shangguan Jituan muda keluarga Shangguan. Putri sulung grup Lom akan benar-benar menjadi pengikut bagi seorang pria buta yang cacat. Shangguan Ji, diam. Apakah kau tahu dengan siapa kau berbicara? Nona Long, aku mungkin juga memberitahumu. Tuan Muda Ji sudah diterima oleh tokoh terkemuka sebagai murid. Dia, Jiaming, tuanku tidak suka pamer. Lalu, maka masalah Song Ziyu dan Lin Yu. Agaknya, Gubernur Yunshow yang akan segera diangkat pasti akan memberiku dan semua sekutu serikat sedikit kehormatan.
Mengapa aku harus memberimu muka? Chen Xiao, jangan bicara lagi. Ini adalah tuan muda dari keluarga Sangguan. Dia baru saja menginvestasikan 1 miliar ke keluarga Song kita. Apakah kau masih ingin aku dipermalukan? Tinggal, itu hanya 1 miliar. Aku juga bisa. Chen Xiao, aku sudah lama mendengar bahwa kau seorang pria buta. Berbicara omong kosong. Hari ini kami benar-benar menyaksikannya. Kau seorang lumpuh dan buta. Bisa menghasilkan 1 miliar. Hari ini, dengan Tuan Muda Ji hadir, dan dengan kita semua memohon kepada Gubernur, Ziyu dan yang lainnya, pasti akan dibebaskan. Bukan giliranmu untuk berada di sini. Mengoceh omong kosong. Begitukah? Apakah kau yakin? Gubernur baru akan datang malam ini. Hari ini, selain Tuan Muda Ji memimpin, kita juga telah mengumpulkan semua elit bisnis Yunsho. Kami akan bersama-sama mengundang. Untuk Gubernur, pasti akan menerima undangan kami. Biarkan aku mengatakannya begini, di hadapan tuanku. Bahkan Gubernur Yunsho hanya bisa tunduk. Tunduk dalam kepatuhan. Sebaiknya aku memberitahu semua orang. Tuanku adalah orang yang mengejar Raja Naga. Orang nomor 1 di negara Xia. Apel. Orang nomor 1 di negara Xia. Sangguan Ji, kau. Minggir. The film was translated and narrated by M Media. Chen Xiao, apa yang sedang kamu lakukan? Chen Xiao, kau pria buta. Aku akan duduk di sini saja dan menunggu dengan sabar. Mari kita lihat apakah gubernurmu akan datang. Kau Chen Xiao, tidakkah kau takut mati? Begitu gubernur tiba, aku akan melaporkan pemalsuan dokumen resmi yang kau lakukan dan penyamaranmu sebagai gubernur. Itu adalah kejahatan besar. Aku tidak bisa meminta lebih. Aku ingin melihat kejahatan apa yang akan dituduhkan oleh gubernurmu yang disebut-sebut itu padaku. Aku tidak cukup mengerti kenapa Nona Longying sangat menyukainya. Karena seseorang secara pribadi melepaskan kesempatan ini dengan tangan mereka sendiri. Ini adalah kesempatan emas yang sulit didapat. Longying berbicara tidak pada tempatnya. Apa? Apakah kau bertanya-tanya? Mengapa gubernurmu masih belum tiba? Mengapa kau begitu cemas? Gubernur adalah orang yang sibuk, jadi terlambat tiba. Cukup normal. Penjaga Yunsho tiba. Di mana gubernur? Gubernur menitipkan pesan ini padaku. Negara punya hukumnya. Dan keluarga punya aturannya. Sandiwara yang kau lakukan ini tidak berguna baginya. Aku pamit. Berhenti. Ada hal lain. Chen Xiao ini. Dia memasukkan dokumen resmi. Menyamar sebagai gubernur. Cepat tangkap dia dan bawa dia ke pengadilan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak bicara omong kosong. Aku punya bukti. Ini adalah bukti bahwa dia memasukkan dokumen resmi. Di atasnya ada sidik jari dan namanya. Dia memasukkan dokumen resmi, menyamar sebagai gubernur, melakukan kejahatan besar. Lu Jiaming, kau untuk menjebakku benar-benar tidak menyisakan upaya. Mengapa kalian belum bertindak? Tangkap dia. Kau sakit. Pergi. Mungkinkah penjaga Yunsho berniat melindungi penjahat besar? Tuan Chen tidak bersalah. Mengapa? Chen Xiao itu jelas-jelas melakukan kejahatan besar. Mengapa? Aku ingin bertemu langsung dengan Gubernur Yunsho. Aku ingin melihat apakah Gubernur Yunsho ini, setelah mengetahui identitasku, masih berani bertindak seperti ini. Chen Xiao, apa kau tidak khawatir sama sekali? Apa yang aku khawatirkan? Nona Song, izinkan saya memberi Anda sebuah nasihat. Tuan Chen, bukan orang biasa. Qing Ji, berhentilah memperhatikan Chen Xiao. Pria buta yang mati itu, kakakmu masih di dalam. Kau harus memikirkan cara. Ibu, begitu banyak orang datang hari ini. Tapi bahkan gubernur tidak akan memberi muka. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah sudah kubilang, Song Xiu
akan segera dibebaskan. Chen Xiao, berhentilah bicara omong kosong di sana. Tuan Muda Lu dan Tuan Muda Ji tidak bisa membujuk gubernur. Dan kau pikir kau siapa? Ini benar-benar keterlaluan. Bukankah dia hanya pria buta yang menumpang hidup pada wanita? Begitu banyak dari kita tidak bisa menggerakkan gubernur, tapi Chen Xiao bisa. Bukankah dia hanya mencoba pamer di depan Nona Long? Mari kita lihat bagaimana dia menjelaskan dirinya. Lin Yue ingin merebut ginseng penyelamat penguasa negara dari penjaga naga ilahi. Tidak bisa dimaafkan. Namun, untuk Song Xiu, dia bisa dibebaskan. Chen Xiao, masih berani bicara begitu sombong di sini? Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa melepaskan siapapun yang kau mau? Tuan Muda Ji sudah pergi ke kediaman gubernur. Ziyu akan segera dibebaskan. Lu Jiaming, kau kehilangan muka di hadapan penjaga Yun Shou. Dan sekarang kau ingin mengambilnya kembali dariku. Maaf, tapi aku takut harus mengecewakanmu. Kau bilang itu benar. Apakah wanita itu mengatakannya? Hingga, aku hanya memintamu satu hal. Jika aku bilang, aku adalah gubernur Yun Shou, apa kau percaya padaku? Aku... Chen Xiao, jangan membuatku tertawa sampai mati. Pada titik ini, kau masih berpura-pura. Aku tidak tahu mengapa penjaga Yun Shou hari ini tidak membawamu pergi. Namun, Tuan Muda Ji sudah melaporkan tindakanmu kepada gubernur. Kali ini, kau pasti mati. Apa yang orang lain pikirkan? Aku tidak peduli. Aku hanya ingin bertanya padamu. Chen Xiao, aku tidak bisa menebakmu sekarang. Hei, apa? Ziyu sudah dibebaskan. Bagaimana dengan Lin Yue? Baiklah. Aku mengerti. Chen Xiao, kau menebaknya lagi. Ziyu sudah dibebaskan. Tapi Lin Yue belum. Qingji, Ziyu baik-baik saja sekarang. Mungkinkah Chen Xiao benar-benar membujuk gubernur? Tidak mungkin. Chen Xiao benar lagi. Kurasa itu hanya kebetulan. Gubernur bilang dia tidak akan pernah mentolerirnya. Bagaimana mungkin dia melepaskan siapapun? Tepat sekali. Pasti Tuan Muda Ji yang bertemu dengan gubernur. Kalau tidak, bagaimana mungkin gubernur bisa berubah pikiran? Kekuatan di balik Tuan Muda Ji tidak boleh diremehkan. Tuan Muda Lu kau dan Tuan Muda Ji seperti saudara. Kali ini, kau pasti telah banyak berkontribusi. Itu bukan apa-apa, hanya sedikit usaha. Untuk Qingge, hal kecil ini bukan apa-apa. Kukira Chen Xiao benar-benar punya kemampuan hebat. Pada akhirnya, bukankah dia masih harus mengandalkan Tuan Muda Ji dan Tuan Muda Lu? Jelas terlihat bahwa Tuan Muda Lu benar-benar setia pada Tuan Song. Saya sudah melihat orang-orang tak tahu malu, tapi saya belum pernah melihat siapapun setidak tahu malu Anda. Lu Jiaming, tanyalah pada diri sendiri, hak apa yang Anda miliki untuk menyelamatkan Song Xiu? Nona Long, aku tahu kau berasal dari latar belakang bangsawan, tapi kau telah ditipu oleh Chen Xiao. Selain menipu wanita, kemampuan apa lagi yang dia miliki? Menurutku Tuan Muda Lu adalah orang baik. Dia adalah pasangan terbaik untuk Qingji kita. Jodoh terbaik. Anda. Hingga, pikirkan baik-baik. Kau. Apa kau benar-benar ingin menikah dengan Lu Jiaming? Tentu saja Qingge akan menikah denganku. Mungkinkah dia akan menikah lagi dengan orang tak berguna sepertimu? Tuan Muda Lu, aku belum memutuskan. Aku ingin pulang dan melihat Xiu sekarang. Aku akan pergi dulu. Qingji, kenapa kau tidak menyetujui Tuan Muda Lu? Tuan Muda Lu, datanglah besok. Kita akan bicara secara rinci. Bicara secara rinci. Ibu, ayo pergi. Chen Xiao, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Lalu, aku akan membawa wanitamu ke kuburanmu dan membuatnya berteriak. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan mematahkan kakimu dan kaki ketigamu. Membuatmu tidak bisa berdiri lagi selamanya. Chen Xiao, kau tunggu saja aku. Kau pasti mati. Pasti mati. Baiklah. Aku akan menunggumu. Bantu aku menyelidiki grup Lu dan sekretaris di sebelah Qingge itu, Zhao Qingyu. Aku segera kirim orang selidiki tuntas. Besok pagi, letakkan informasinya di mejaku. Ya.
Kediaman keluarga Song. Tuan muda Lu melamarmu hari ini. Apa kau gila? Kenapa kau tidak setuju? Ibu, berhenti bicara. Aku benar-benar tidak mengerti. Ramuan pelat macam apa yang diberikan Chen Xiao padamu? Film was Ramuan pelat translated macam apa? and narrated Apa kau by tidak M dengar aku bilang Media. berhenti bicara? Mengenai perceraian. Chen Xia tidak melakukan kesalahan apapun padaku. Kau harus cepat menyerah padanya. Apa kau tidak lihat hari ini? Chen Xiao dan Nona Long itu. Betapa intimnya mereka. Kakak ibu. Kakak aku mohon padamu. Tolong selamatkan Lin Yue. See you. Bukan berarti aku kakakmu tidak ingin membantumu. Hanya saja gubernur, kakak, orang yang membebaskanku berkata, selama kau kakak sendiri yang berbicara itu pasti akan berhasil. Aku dibebaskan hari ini. Juga karena kau. Karena aku. Tuan muda Lu melakukannya untukmu. Dan membayar harga untuk menyelamatkan Siu. Bukankah itu karena kau? Mereka berkata, itu tidak ada hubungannya dengan Tuan muda Lu. Siu. Apa kau sudah dikurung begitu lama sampai menjadi bodoh? Tuan muda Lu membayar harga yang sangat mahal untuk menyelamatkanmu. Orang yang membebaskanku berkata, itu hanya akan berhasil jika kau kakak sendiri yang berbicara. Aku pribadi yang bicara. Aku tidak tahu. Mungkinkah? Chen Xiao, Qingji, kau benar-benar sesuatu. Aku bahkan tidak ingin membicarakanmu lagi. Chen Xiao itu dia hanya seorang pria buta, seorang yang tidak berguna. Jika bukan karena kau dia pasti sudah mati sejak lama. Bagaimana mungkin dia bisa membujuk gubernur? Kakak, kenapa kau tidak pergi sendiri ke kediaman gubernur? Baiklah. Serang. Metode-metode Lu Jioming tersebut. Semuanya sudah Anda antisipasi Tuan Naga. The film was translated and narrated by M Media. Penjaga naga ilahi patuhi perintahku. Siapa? Tangkap mereka. Ya. Tamu-tamu terhormat, teman-teman sekalian. Saya sangat berterima kasih kepada semuanya karena telah datang untuk menghadiri upacara pertunangan King Ge dan saya, Tuan Lu dan Tuan Song. Benar-benar pasangan serasi. Kudengar Tuan Song sebelumnya bersama seorang pria buta. Itu hanyalah bunga indah yang menancap di kotoran sapi. Bukankah begitu? Keluarga Lu dan keluarga Song benar-benar aliansi yang kuat. Mulai sekarang di Yonsho, hanya Tianlong Group yang bisa menyaingi mereka. Apakah itu intinya? Kuncinya adalah Tuan Song adalah muda dan cantik. Nona Longying dari grup Tianlong telah tiba. Chen Xiao, kamu pecundang buta. Siapa yang menyuruhmu datang? Tapi kami punya undangan. Tuan muda Lu. Aku belum mati. Apa kau sangat terkejut? Qin Xiu, jika Anda datang dengan tulus untuk memberkati King Ge dan saya, maka saya menyambut Anda. Tetapi jika Anda di sini untuk membuat masalah, maka keluarlah. Lu Jiaming, jika King Ge benar-benar bersedia untuk bertunangan denganmu, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Chen Xiao, kamu pecundang. Zhao Wei Qingji, semua orang yang hadir hari ini adalah tokoh penting dengan status. Hak apa yang kamu miliki untuk berada di sini? Menikahkan King Ge dengan Lu Jiaming, apakah menurutmu dia akan bahagia? Chen Xiao, hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Jika bukan karena kamu, bagaimana bisa Qingji menyia-nyiakan 2 tahun masa mudanya dengan sia-sia? Dulu Tuan Muda Lu selalu mengejar Qingji. Jika keluarga Song dan keluarga Lu bersekutu melalui pernikahan, sebuah aliansi yang kuat. Sekarang, keluarga Songku mungkin akan menjadi keluarga bangsawan terkemuka Yonshao. Apakah Anda mungkin mengabaikan keluarga Long saya? Terlalu banyak. Nona Long, Anda mungkin belum menerima beritanya bukan? Saya tidak takut untuk memberitahu Anda. Tokoh berpengaruh di balik Tuan Muda Ji sudah setuju untuk menjadikan saya muridnya. Selain itu, grup Lu kami juga telah bermitra dengan 4 entitas internasional, termasuk grup Yamato. Saat itu, bahkan keluarga Long Anda, saya bahkan tidak menganggap mereka. Seorang murid dari tokoh penting. Seorang antek dari kekuatan luar negeri. Ini, apa yang kau punya untuk dibanggakan? Qin Xiu, selain keras kepala,
Apalagi The yang film bisa was kau lakukan? translated Terakhir and kali kau menyinggung narrated Tuan by Yamamoto. Media. Dia tidak akan melepaskanmu. Tuan Yamamoto dari grup Yamato telah tiba. Tuan Yamamoto ada di sini. Tuan Yamamoto ada di sini. Sepertinya semua yang dikatakan Tuan Muda Lu benar. Mamang, dengan keluarga Lu dan keluarga Song bersatu. Ditambah grup Yamato, mereka siap untuk sukses besar. Tuan Yamamoto mengucapkan selamat atas pernikahan bahagia Tuan Lu dan istri yang berbudi luhur. Terima kasih Tuan The film Yamamoto. was translated and narrated by Tuan Media. Yamamoto juga menyiapkan untuk Tuan Lu beberapa hadiah, yaitu sebuah lukisan terkenal, Dwelling in the Fortune Mountains, sebuah patung Guanyin Jok ungu, dan satu yang digunakan oleh Kaisar Qianlong dari dinasti Qing, sebuah mangkuk Jiok. Ku dengar Tuan Muda Lu diambil oleh seseorang dari Grazia. Seseorang yang terkemuka sebagai murid. Hari ini juga hari pertunangan Akbar. Anda sungguh berkah ganda. Selamat. Ini semua adalah hadiah setingkat harta nasional. Mamang, masing-masing dari ini jika dikeluarkan adalah harta bernilai lebih dari 1 miliar. Sepertinya grup Yamato ingin memanfaatkan Tuan Lu untuk memasuki pasar domestik kita. Ini semuanya adalah harta nasional yang telah lama hilang di luar negeri. Yamamoto, karena insiden terakhir, ingin mempermalukanku. Mungkin kali ini seperti terakhir kali semuanya palsu. Tidak. Ini semua nyata. Jadi Tuan Muda Chen juga ada di sini. Sekelompok monyet bodoh mencuri barang antik Gretsiaku dan memberikannya kepada rakyat Gretsiaku. Shinshio, bagaimana kau akan mengoceh omong kosong lagi? Hari ini di sini adalah saya dan perjamuan pertunangan King Ge. Bukan giliranmu untuk berbicara. Shan Xiao, hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Apakah kamu tahu nilai hadiah-hadiah ini? Dua barang ini, baru-baru ini, diperjualbelikan di luar negeri sebagai barang lelang. Mangkuk giok putih giok hijau ini memiliki harga transaksi 188 miliar, dan patung Guanyin giok ungu adalah 388 miliar. Sepertinya Tuan Muda Chen tahu cukup banyak. Karena kamu tahu nilai harta nasional ini. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan dia tidak layak untuk Qing Ji? Menurutku kamulah yang tidak layak. Ketika kamu menikahi Qing Ji 2 tahun lalu, apa yang kamu berikan padanya? Shinshio, kau tidak mungkin memberinya apa-apakan. Dia tidak hanya tidak memberikan apa-apa untuk mahar dan mas kawin. Dia bahkan tidak membayar sepeser pun dari pernikahan sampai perjamuan. Semua biaya sepenuhnya ditanggung oleh keluarga Song kami. Dari awal sampai akhir dia hanya muncul sendiri. Kamu katakan padaku, bisakah orang seperti itu masih dianggap sebagai seorang pria? Aku benar-benar belum pernah mendengar hal seperti itu. Nona Song cantik dan muda. Dan dia juga kaya. Bagaimana mungkin dia menikahi orang tak berguna seperti Chen Xiao? Dari pernikahan hingga perjamuan, hanya dia sendiri? Bagaimana dia bisa punya nyali? Serius, Chen Xiao, aku tahu kau tidak berguna. Tapi aku tidak menyangka kau akan sangat tidak berguna. Kau bahkan menghabiskan uang wanita The film was untuk pernikahanmu. translated and Kau benar-benar narrated by sesuatu. Media. Kau tidak. Selain muncul sendiri, menyumbangkan apapun kan? Kalian semua diam. Pernahkah Anda mempertimbangkan identitas Tuan Chan? Itu sudah bernilai sangat besar. Nona Long, apakah Anda ingin mendengar apa yang Anda katakan? Aku tak disangka si Chen Xiao yang tak berguna ini begitu istimewa. Nona Long, saya pikir Anda telah ditipu olehnya sampai gila. Anda benar-benar percaya omong kosong seperti itu. Nona Long, dengarkan nasihatku. Qing Ji adalah contoh nyata. Dia sangat dirugikan oleh Chen Xiao ini. Kamu harus cepatlah sadar. Chen Xiao ini benar-benar memanfaatkan orang lain secara gratis, seolah itu hal yang biasa. Datang ke sini kali ini. Apakah dia lagi-lagi menggunakan muka tebalnya untuk datang sendiri dan merebut pengantin? Nona Long juga. Kenapa kau begitu membela Chen Xiao yang tak berguna ini? Tuan Yamamoto berkata, karena kamu seharusnya tahu bahwa kedua harta ini asli dan kamu tidak bisa menghasilkan harta yang lebih baik, maka menyingkirlah. Kebetulan kali ini, aku sebenarnya secara khusus membawa sebuah harta bersamaku. Namun ini bukan hadiah ucapan selamat. Chen Xiao, berhentilah bicara omong kosong, menyingkir saja. Bagaimana mungkin kau bisa memberikan hadiah yang lebih berharga darinya? Apa yang bisa ditawarkan oleh grup Yamato? Nona Long, Anda tidak mungkin. Bahkan ini membantunya membayarkan. Hadiah yang Tuan Chen serahkan bukanlah sesuatu yang rumah lelang Tianlong kami bisa hasilkan.
Ini adalah hadiah yang kuberikan kepada King Gale. Ini adalah milik Kaisar Xuanzong dari Tang. Tanda cinta yang diberikan kepada Yang Guifei. Ini dinamakan gelang naga dan Phoenix kembar keberuntungan. Ini selalu disimpan di perbendaharaan Yanjing. Hari ini aku akan memberikannya kepada King Gale sebagai hadiah pertunangan. Anda bahkan tidak bisa mengarang cerita. Apakah Anda tahu di mana Yanjing Treasury berada? Di bawah langit. Selain penguasa negara, tidak ada yang bisa membuka Yanjing Treasury. Anda benar-benar berani mengatakan ini diambil dari Yanjing Treasury. Kau sebenarnya punya sedikit pengetahuan. Memang ini persis seperti yang penguasa negara berikan kepadaku sebagai hadiah pernikahan. Anda benar-benar masih ingin mengarang cerita. Apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Dan kau berani mengaku itu hadiah pertunangan untukmu oleh penguasa negara. Chen Xiao ini benar-benar gila. Dia berani mengatakan apa saja. Qin Xiao bermaksud mengatakan bahwa dia mengenal penguasa negara. Qin Xiao, aku mengerti semuanya. Tidak ada yang percaya padamu kan? Pertama kau menyamar sebagai gubernur Yunzhou. Sekarang kau berbohong bahwa penguasa negara mengirimmu hadiah. Ini semakin keterlaluan. Lihat, ini adalah skema penipuannya. Barang kaki 5 yang dia tipu. Anda benar-benar memecahkannya. Nona Long, Anda tidak benar-benar percaya bahwa Qin Xiao ini mengenal penguasa negara kan? Lu Jiaming, keluarga lu Anda, benar-benar sesuatu. Chen Xiao, bukankah kau bilang jadi ini hadiah yang diberikan padamu oleh penguasa negara? Kalau begitu aku bersikeras untuk menginjaknya beberapa kali. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tuan muda lu, kau bercanda. Beraninya Chen Xiao melakukan sesuatu padamu? Chen Xiao di sini di Hyunshu, tidak ada yang akan percaya padamu lagi. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, pergilah. Jangan tinggal di sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Tentu saja, jika Anda ingin tinggal untuk menyaksikan upacara pertunangan antara saya dan King Ge, saya menyambutnya. Tuan Song keluar. King Ge sudah selesai merias wajahnya. Kalau begitu mari kita mulai upacara pertunangan. Apa terjadi sesuatu barusan? Qing Ji, bahwa Chen Xiao membawa barang kaki 5 untuk membuat masalah. Dia hanya ingin mengganggu pesta pertunanganmu. King Gale, Chen Xiao diam. Kau sudah menyia-nyiakan 2 tahun masa muda Qing Ji. Apa kau masih ingin menyia-nyiakan seluruh hidupnya? Apa kau pantas? Hanya pria seperti tuan muda lu yang pantas menjadi pasangan adikku. King Gale, aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apakah kau masih percaya padaku? Apakah aku percaya padamu atau tidak? Itu tidak penting lagi. King Ge, jangan pedulikan Chen Xiao lagi. Upacara pertunangan kita akan segera dimulai. Tuan lu, tolong tunggu sebentar. Qing Ji, apa yang ingin kau lakukan? Kakak, sadarlah, jangan bertindak sembrono. Chen Xiao dan kau hanyalah orang-orang dari 2 dunia yang berbeda. King Ge, apa maksudmu? Ibu, see you. Kalian semua menyingkir. Aku hanya ingin bicara sebentar dengan Chen Xiao. Berbicara dengan orang buta. King Ge, jangan tertipu oleh pria buta ini. Menyingkir. Chen Xiao, kau baru saja bertanya, apakah aku masih percaya padamu? King Gale, kau hanya perlu mengatakan satu hal. Jika kau tidak percaya padaku, maka aku akan pergi. Chen Xiao, bagaimana kau bisa berharap aku percaya padamu? Katakan padaku, bagaimana kau berharap aku percaya padamu? Untunglah aku akhirnya mengerti. Chen Xiao ini hanyalah makhluk kecil lucu yang hanya tahu bicara besar. Chen Xiao, katakan padaku, bagaimana aku harus percaya padamu? Kau bilang kau seorang master penilai harta karun, tapi kau buta. Kau bilang kau adalah gubernur Yunshu, tapi selama 2 tahun terakhir, kau bekerja di panti pijat. Kau bilang kau mengenal penguasa negara, dan bahwa penguasa negara secara pribadi memberimu hadiah. Ajari aku, bagaimana aku harus mempercayainya? Siapa yang bisa mempercayainya? Apakah Longying ini? Aku mengerti. Baguslah, kalau kau tahu maksud King Ge, kau seharusnya sudah sangat jelas sekarang kan? Chen Xiao, kau tidak berguna. Cepat pergi. Jangan mempermalukan dirimu di sini lagi. Dan jangan pernah muncul lagi di hadapan Qing Ji dan aku. Apa yang kau berutang pada kami? Kau tidak akan pernah bisa membayarnya seumur hidup ini. Sudah kubilang Chen Xiao ini. Dulu sih, bagaimana mungkin Tuan Song memilih dia? Aku tidak menyangka Chen Xiao ini telah melakukan begitu banyak hal bodoh di belakang kita. Berani menyamar sebagai gubernur. Dan kemudian secara palsu mengaku mengenal penguasa negara. Ini semua adalah pelanggaran berat. Song King Gale, aku mengerti. Aku akan pergi sekarang. Song King Gale. Kau. Chen Xiao. Chen Xiao. Aku tidak tahu bagaimana harus percaya padamu. Tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku. Setiap kali kau menghadapi bahaya lagi dan lagi. Aku tidak bisa tidak mencari cara untuk menyelamatkanmu. Aku tidak berani mengakuinya. Tapi aku harus mengakuinya. Setelah tuan muda lu melamarku,
Perasaan ini semakin jelas. Tinggir kau. Maksudmu? Chen Xiao. Aku salah. Aku sebenarnya tidak ingin berpisah darimu. Aku juga tidak ingin menceraikanmu. Apakah kau hanya seorang tukang pijat biasa? Atau seorang master penilai harta karun? Atau gubernur Yunshu? Identitas-identitas ini tidak penting bagiku. Yang paling penting adalah bahwa itu adalah dirimu. Chen Xiao, kata-kata ini. Apakah kau memahaminya? Apakah Tuan Song gila? Apa artinya ini? Benar Tuan Song tidak akan benar-benar memilihnya kan? Song Qingji, apa kau gila? Hari ini adalah pesta pertunanganmu dengan Tuan Muda Lu. Begitu banyak tamu yang menonton. Menurut pendapatku, wanita dari Gracia di sini sakit. Song Tingge, apa maksudmu dengan ini? Apakah kau mempermalukan di depan umum? Tuan Muda Lu, lepaskan. Song Tingge, hari ini kau akan menikah mau tidak mau. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Shin Xiao, hari ini adalah keluarga Luku dan perjamuan pertunangan keluarga Song. Kau pikir kau siapa? Berani membuat masalah di sini. Penjaga. Kebetulan saya juga membawa beberapa orang. Penjaga. Long Yin, kau gila, kekasihmu bersama wanita lain, dan kau masih seperti ini. Urusan saya, bukan urusan Anda. King Geng, ayo pergi. Percayalah padaku. Aku pasti akan memberimu pernikahan yang sempurna. Tapi, aku tidak mengerti. Nona Long, kenapa? Kau akan segera mengerti. Ayo pergi. Penjaga, muncul. Hari ini, kita harus membantu Tuan Muda Lu memeriahkan suasana. Bajingan. Ini adalah wilayah Gracia kami. Bagaimana kami bisa mentolerir anjing sepertimu? Bertindak begitu lancang di sini. Cepat atau lambat kau akan mati di tanganku. King Geng, ayo pergi. Qingji. Kak, Shin Xiao, ingat ini. Ketika tuanku tiba, kau pasti akan mati. Chen Xiao, aku akan mengantarmu keluar dulu. King Geng, tolong dengarkan aku dulu. Kita bisa membicarakannya di mobil. Cepat. Pinggir kota. Untuk beberapa hari ke depan, kau akan tinggal di sini. Jika dalam 3 hari, kau tidak memberiku jawaban, maka aku pasti akan mengirim seseorang untuk mengirimmu ke Yanjing. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Uang tadi itu. Uang tadi benar-benar tidak masalah. Lagi pula bukankah kau butuh uang sekarang? Kalau begitu aku akan mempercayaimu kali ini. Untuk beberapa hari ke depan, kau akan tinggal di sini. Jangan berkeliaran, mengerti? Baiklah. Tuan Song, dana perusahaan. Biarkan aku yang menangani masalah ini. Song Tingge, tidak menyangka ini kan? Investasi keluarga Lu, investasi keluarga Sangguan, investasi konsorsium luar negeri, semua ditarik dalam waktu 2 jam singkat. Hari ini kau membuatku kehilangan muka. Jadi aku akan membuat grup Songmu runtuh. Seharusnya aku sudah menduga sejak lama bahwa kaulah yang melakukan ini. Sekarang sudah terlambat. Jika saja kau menerima lamaran pernikahanku, bukankah tidak akan ada begitu banyak masalah? Sekarang grup Song tiba-tiba memiliki kekurangan dana 4 miliar yuan. Mari kita lihat bagaimana kau menyelesaikan ini. Kau tidak perlu menyusahkan dirimu dengan ini, Tuan Muda Lu. Aku akan menangani urusanku sendiri. Menyelesaikannya, kau bisa tiba-tiba mendapatkan 4 miliar. Lu Jiaming, aku sudah memiliki 5 miliar yuan dalam dana likuid. Kau tidak bisa menggoyahkan fondasi dari grup Songku. Song Tingge, aku rasa kau sudah terinfeksi oleh Shen Xiao. Si gila itu. Berapa banyak waktu yang sudah berlalu? Dari mana kau mendapatkan 5 miliar ini? Chen Xiao mentransfernya kepadaku. Song Tingge, aku rasa kau benar-benar sudah gila. Kau percaya apa yang dikatakan Chen Xiao itu? Kau sudah bercerai. Bercerai. Itu adalah keputusan paling tepat yang pernah kau buat. Sekarang melihat ke belakang. Kau masih percaya dia bisa memberimu 5 miliar? Dia benar-benar mentransfer 5 miliar kepadaku. Kau pikir, transfer 5 miliar semudah itu? Itu membutuhkan lapisan persetujuan. Sudah berapa lama
Gunakan otakmu. Aku tiba-tiba agak mengerti dia. Jadi pada saat itu, dia ditolak dan disalahpahami oleh orang lain. Rasanya memang seperti ini. Tuan muda, grup mereka tiba-tiba mendapatkan 5 miliar modal liquid. Apel. Grup Song tiba-tiba mendapatkan 5 miliar modal cair. Tidak. Ini tidak mungkin. Song Qingge, aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan untuk mendapatkan uang itu, tapi aku bisa memastikanmu. Itu sama sekali tidak mungkin, Chen Xiao. Kau tidak perlu menggunakan si tidak berguna itu untuk mempermalukanku. Percaya atau tidak? Singkatnya kau salah perhitungan kali ini. Grup Songku sama sekali tidak akan jatuh ke tanganmu. Tidak sekarang. Dan tentu saja tidak di masa depan. Baiklah. Anggap saja kau beruntun. Terima kasih atas perhatianmu, Tuan Muda Lu. Jika tidak ada yang lain, Tuan Muda Lu silakan pergi. Song Qingge, kita akan bertemu lagi. Chen Xiao itu telah melakukan begitu banyak hal bodoh. Aku akan lihat bagaimana kau satu persatu membereskan kekacauannya. Silakan. Kediaman keluarga Song. Mama, dasar anak durhaka. Aku melihat grup Song, cepat atau lambat akan dihancurkan olehmu. Mama, aku memilih kebahagiaanku sendiri. Apakah itu salah? Kakak, sebagai pewaris grup Song, kau seharusnya tidak terlalu emosional. Song Qingji, saat ayahmu pergi, apa yang kau janjikan padanya? Kau bilang kau akan dengan benar mengelola grup Song. Tapi sekarang, kesempatan besar ada tepat di depanmu. Namun kau demi Chen Xiao, si tidak berguna itu menyerahkannya. Mama, aku akan menangani urusan perusahaan dengan baik. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Song Qingji, aku sudah memberitahu semua pemegang saham. 3 hari dari sekarang, jika kamu berani menikahi Chen Xiao, aku akan mengeluarkanmu dari dewan direksi dan membiarkan adikmu Siu mengambil alih sebagai tuan baru. Mama, Penjaga Yun Shou telah tiba. penjaga Tuan Yun Jo telah datang. Apa tujuan kunjunganmu? Gubernur mendengar tentang situasi Nona Song hari ini dan khawatir dia mungkin dianiaya. Dia sengaja mengundangnya ke rumah untuk pertemuan kecil. Gubernur baru mengundang kami untuk pertemuan kecil. Gubernur berkata, dia hanya mengundang Song Qingge. Nona Song sendirian. Ini? Bolehkah aku bertanya Tuan Gubernur? Apakah ada instruksi lain? Silakan ikuti saya. Kurasa itu si tidak berguna Chen Xiao menyamar sebagai gubernur, dan kebohongannya tentang mengenal penguasa negara telah terungkap. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan keluarga Song? Apel, Song Qingge dibawa oleh penjaga Yun Shou. Diundang ke kediaman gubernur. Ini pasti tentang Chen Xiao yang membuat gubernur tidak senang. Bajingan itu Song Qingge masih ingin melindungi Chen Xiao. Mari kita lihat bagaimana kau melindunginya. Kali ini, ketika gubernur memancing Chen Xiao keluar, itu akan menjadi hari kematian Chen Xiao. Nona Song, harap tetap di sini selama 2 hari ke depan. Apakah gubernur tidak ingin menemuiku? Ketika saatnya tiba, Anda akan bisa melihatnya. Tuan Gubernur, kau tidak mencoba menggunakanku untuk memancing Chen Xiao keluarkan. Baiklah, aku mengerti. Kau boleh pergi sekarang. Ya, Chen Xiao cepat kabur. Ada apa, Qingge? Chen Xiao, dengarkan aku sekarang. Aku saat ini berada di kediaman Gubernur Yun Chu. Gubernur mungkin sudah tahu tentang situasimu. Aku akan segera mengirim seseorang untuk menjemputmu dan mengirimmu ke bandara. Aku akan menghubungimu lagi nanti. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Jika kau mengirim seseorang untuk menemukanku sekarang, itu hanya akan memperingatkan musuh. Tapi, Qingge, semuanya bisa menunggu sampai 3 hari dari sekarang. Bagaimana persiapan pernikahannya? semuanya sudah disiapkan sesuai dengan instruksi dari penguasa negara dan Anda sendiri. Penguasa negara sudah mengirimkan undangan. Itu bagus. Ngomong-ngomong, pada hari pernikahan, Lu Jiaming pasti akan datang membuat masalah. Kalian semua juga harus bersiap. Melapor kepada Tuan Naga. Kami sudah membuat semua persiapan yang diperlukan. Kami sudah mengumpulkan semua bukti terhadap Lu Jiaming dan Yamamoto Ichiro. Adapun Xiang Guanji, Dia tidak perlu ditakuti.
Kalau begitu berikan mereka undangan pernikahan juga. 3 hari kemudian. Chen Xiao ini sudah hari ketiga. Di mana kau? Mengapa kau tidak mengangkat teleponmu? Silakan masuk. Nona Song, silakan ganti gaun ini. Lalu ikuti saya. Ganti gaun. Apa maksudnya itu? Kita mau kemana? Nona Song, Anda akan tahu jika Anda mengikuti saya. Apel. Chen Xiao dan Song Qingge mengadakan pesta pernikahan di Hotel Yuntai. Mengadakan perjamuan pernikahan mereka. Ini tidak mungkin. Beraninya Chen Xiao itu masih menunjukkan wajahnya. Mereka bahkan menyebarkan secara luas undangan pernikahan, mengundang semua tokoh berpengaruh Yunshou ke perjamuan. Masuk. Tuan Lu, ini adalah undangan yang dikirim oleh Chen Xiao. Bagus Chen Xiao. Kali ini Tuan Muda Ji membawa tuannya ke Yunshou. Begitu Tuan tiba, bahkan Raja Langit pun tidak bisa melindungimu Chen Xiao. Hotel Yuntai. Skala perjamuan ini sepertinya bahkan lebih megah dari perjamuan Tuan Muda Lu yang terakhir. Dari mana Chen Xiao mendapatkan begitu banyak uang? Kudengar beberapa hari yang lalu kediaman gubernur mengundang Tuan Song, dan dia belum kembali. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Apakah Tuan Song masih akan muncul hari ini? Aku masih lebih menantikan kemunculan Tuan Muda Lu. Skala perjamuan ini bahkan lebih besar dari rumah gubernur. Mungkin Chen Xiao itu menipu adikmu lagi untuk mengatur ini. Mama, mulai hari ini kita akan membuat Song Qingji dikeluarkan dari Dewan Direksi. Selamat datang semuanya. Di perjamuan pernikahan saya dan Qingge hari ini, 2 tahun lalu. Ketika saya tidak punya apa-apa dan terluka parah, Qingge menyelamatkan saya, dan dia tidak pernah meremehkan saya. Saat itu, saya berutang perjamuan pernikahan padanya. Hari ini adalah perjamuan pernikahan yang saya adakan untuknya. Perjamuan pernikahan diadakan. Kedengarannya bagus. Tuan Song saat ini berada di kediaman gubernur. Bisakah dia datang? Bagaimana jika pengantin wanita menghilang nanti? Itu benar-benar konyol. Chen Xiao, kau tidak benar-benar berpikir Song Qingji akan datang nanti kan? Dia saat ini adalah tamu di rumah gubernur. Bahkan jika dia bisa datang, dia pasti akan membawa penjaga Yonzhou bersamanya untuk menangkapmu. Bagaimana saya bisa tahu? Qingge sudah tiba. Tuan Song benar-benar datang. Bukankah dia dibawa pergi oleh penjaga Yunshou? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Apakah penjaga Yunshou membebaskannya? Qingge, maukah kau menikah denganku? Chen Xiao, apa kau gila? Gubernur memenjarakanku selama 3 hari, justru untuk memancingmu keluar. Mengapa kau begitu bodoh? Jadi ternyata gubernur membebaskan Tuan Song untuk memancing Chen Xiao keluar. Sekarang Chen Xiao pasti tamat. Chen Xiao, aku menyarankanmu untuk cepat pergi. Kalau tidak saat penjaga Tuan Yunshou datang, aku takut kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Siapa bilang? Kediaman gubernur membawa Nona Song kembali untuk memancing Tuan Chen keluar. Chen Xiao, aku akan membawamu pergi sekarang juga. Tunggu sebentar. Qingge, dengarkan saya dulu. Sudah terlambat. Song Qingji, jangan kau mempermalukan keluarga Song. Lagi dan lagi, jika kau berani pergi dengan Chen Xiao, aku akan segera mengadakan rapat umum pemegang saham dan mengeluarkanmu dari Dewan Direksi. Jika duduk di posisi ini, berarti aku hanya bisa menjadi boneka. Maka aku sebaiknya tidak menjadi tuan ini. Song Qingge. Chen Xiao, bukankah hari ini hari pernikahanmu? Kemana kau terburu-buru? Lu Jiaming, menyingkirlah dari jalanku. Bagaimana jika aku tidak bergerak? Lu Jiaming, saya menyarankan Anda untuk tidak membuat masalah hari ini. Kalau tidak, Anda tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Konsekuensi apa yang tidak bisa kutanggung? Longing hari ini aku hanya perlu mengulur waktu. Begitu penjaga Yunshou datang untuk menangkap Chen Xiao, si tidak berguna ini Chen Xiao akan mati tanpa tempat pemakaman. Baiklah, kalau begitu Anda tunggu saja. Nona Long, apakah kau juga tidak akan membantu Chen Xiao? Tuan Chen tidak butuh bantuan siapapun. Nona Long, kali ini kau mungkin juga harus mengerti sifat asli Chen Xiao kan? Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kau seorang pria buta akan melarikan diri. Qingge, jangan khawatir. Kita tidak perlu melarikan diri. Chen Xiao, kenapa kau tidak mengerti? Jika kau tidak pergi sekarang, saat penjaga Yunshou tiba, kau hanya akan menemui jalan buntu. Qingge, sudah berkali-kali saya katakan, saya tidak berbohong. Kamu tidak perlu khawatir. Saya adalah Gubernur Yunshou. Pernikahan ini diatur oleh penguasa negara untuk kita.
Sudah sampai seperti ini. Dan kau masih mencoba berakting. Penguasa negara mengaturnya untukmu. Penguasa sibuk dengan urusan yang tak terhitung setiap hari. Bagaimana mungkin dia bisa datang ke Yunshou secara pribadi untukmu? Song Qingji, lihat, ini pria yang kau temukan untuk dirimu sendiri. Dengarkan omong kosong yang dia ucapkan. Chen Xiao ini bukan hanya tidak berguna, tapi juga orang gila sejati. Dia bahkan bisa mengatakan kebohongan yang mengerikan seperti itu. Tuan sendiri akan hadir sungguh. Tidak akan lama. Sebelum kebohongan ini runtuh dengan sendirinya, mungkin Chen Xiao ini ingin menakuti Tuan Muda Lu. Berpikir Tuan Muda Lu akan takut dan melepaskannya. Bagaimana mungkin Tuan Muda Lu takut? Kebohongan seperti itu bahkan tidak perlu dipikirkan. Itu jelas palsu. Chen Xiao, kamu bilang Tuan akan hadir secara pribadi kan? Aku ingin melihat kapan penguasa negara akan tiba. Kapten penjaga Yunshou Lin Tianyi tiba. Chen Xiao, penjaga Yunshou sudah tiba. Sekarang aku ingin melihat bagaimana kamu melarikan diri. Kapten Lin, dia adalah penjahat Chen Xiao. Cepat tangkap dia dan serahkan dia kepada gubernur. Kau bicara omong kosong. Kapten Lin, kenapa kamu memukulku? Dia penjahatnya. Kapten Lin ini, ada apa ini? Saya bilang kita tidak perlu melarikan diri. Lin Tianyi, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah kapten penjaga Yunshou, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Keluarga lu kami juga merupakan klan terkemuka di Yunshou. Kamu dengan sengaja melukai seseorang. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Lu Jiaming, kau benar-benar tidak tahu diri. Jangan sombong. Keluarga lu kami memiliki koneksi dengan penjaga naga ilahi Yanjing. Begitu penjaga naga ilahi tiba, kamu yang hanya seorang kapten penjaga Yunshou, bukan apa-apa. Ada apa dengan Lin Tianyi ini? Beraninya dia menyentuh Tuan Muda Lu. Bukankah penjaga Yunshou ada di sini untuk menangkap Chen Xiao? Apa yang terjadi? Sang Guanji dari keluarga Shangguan Yanjing tiba. Chen Xiao, kali ini kamu mati. Dan kalian semua, kamu yang hanya seorang kapten penjaga Yunshou. Bisakah kamu menghentikan Tuan Muda Ji? Pergi. Tangkap penipu yang mengaku sebagai gubernur itu. Orang kurang ajar itu. Tangkap saya. Hentikan mereka. Lindungi gubernur. Chen Xiao, apakah kau benar-benar gubernur? Ada apa ini? Chen Xiao adalah gubernur baru. Mama, aku tidak salah dengarkan. Bagaimana ini mungkin? Chen Xiao si lumpuh buta itu, bagaimana mungkin dia menjadi gubernur baru? Tidak mungkin. Chen Xiao si orang buta itu sebenarnya adalah gubernur Yunshou. Kalau begitu Lu Jiamin dalam masalah bukan? Berani merebut pacar gubernur Yunshou? Belum tentu. Apakah kau lupa? Lu Jiaming dan Shang Guanji memiliki tokoh kuat yang mendukung mereka. Chen Xiao, kamu hanyalah orang buta, orang tidak berguna. Penguasa negara. Bagaimana mungkin penguasa negara memilihmu jadi gubernur? Jiaming, apa yang kau panikkan? Apakah kau lupa keberadaan seperti apa guru kita? Keberadaan seperti apa guru kita? Benar, begitu Tuan tiba. Bahkan jika kamu adalah gubernur Yunshou, kamu harus tunduk dan patuh. Sungguh lelucon. Di wilayah Yunzhou, siapa yang bisa membuat gubernur Yunzhou tunduk dan patuh? Chen Xiao, aku tidak peduli apa metode tercela yang kau gunakan untuk naik ke posisi gubernur Yunshou, tapi aku mungkin juga memberitahumu. Guru Jiaming dan guruku tidak lain adalah Dewa Perang Perbatasan Selatan. Gue, Tian Wu. Gu Tianwu, Dewa Perang Perbatasan Selatan. Jadi sosok kuat yang mereka bicarakan itu sebenarnya adalah Tinggal, jangan khawatir. Chen Xiao, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Hari ini Tuan sendiri telah tiba di Yunshou. Bahkan jika kamu adalah gubernur Yunshou, kamu harus berlutut dan memohon belas kasihan. Berlutut dan memohon ampun. Bahkan jika Gu Tianwu datang, saya ragu dia akan berani membuat saya berlutut. Chen Xiao, kamu yang hanya seorang gubernur Yunshou, berani tidak menghormati Dewa Perang. Aku tidak menyangka Lu Jiamin dan Shang Guanji. Gurunya adalah Gu Tianwu. Sejak hilangnya penguasa naga yang legendaris, Gu Tianwu dengan kekuatannya sendiri telah menjaga perbatasan. Kekuatannya tidak kalah dengan penguasa naga. Aku dengar Dewa Perang adalah murid pribadi penguasa naga. Begitu Dewa Perang muncul. Bahkan jika Chen Xiao adalah gubernur Yunshou, dia bukan apa-apa. Guru saat ini berada di Yunshou, menangani masalah penting. Dia pasti akan segera tiba untuk mencopotmu dari posisimu sebagai gubernur. Omong kosong. Sang Guanji. Posisi saya sebagai gubernur Yunshou secara pribadi dianugerahkan oleh penguasa negara Gretsia. Gu Tianwu itu hanyalah dewa perang. Hak apa yang dia miliki untuk memecat saya? Hanya karena dia adalah Gu Tianwu Dewa The Perang. film was Awalnya aku translated tidak ingin and mengatakannya, narrated by tapi M. kamu terlalu Williams. sombong. Tuan kami akan segera mengambil alih posisi Raja Naga. Menjadi Raja Naga yang baru. Chen Xiao, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku mungkin masih akan melepaskanmu. Long Ying, apa yang kamu tertawakan? Kau hanya putri sulung keluarga Lon. Tidak mungkin berani menantang Dewa Perang, bukan?
Saya menertawakan kesombongan Anda. Saya menertawakan kepicikan Anda. Saya menertawakan kebutaan Anda dan pandangan pendek Anda. Tuan Naga bahkan jika dia adalah dewa perang, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Naga. Di Grazia hari ini, hanya ada satu orang yang bisa disebut Tuan Naga. Long Yin, jangan kira cuma karena kau putri sulung keluarga Lon, kau bisa berbicara sembarangan. Dengan pencapaian militer guru kami yang gemilang, menjadi penguasa naga hanyalah masalah satu kata. Nona Long. Jika tidak, kau mungkin berakhir seperti Song Qingge. Dan ikuti aku. Aku akan meminta tuan kita orang tua itu untuk menganugerahkan pernikahan kepada kita. Berani menyentuh Qingge lagi dan lihat apa yang terjadi. Kamu, kita tidak perlu berdebat dengan si tidak berguna ini. Menarik dan menyeret. Tidakkah kau menginginkan wanitanya? Begitu kita melemparkannya ke penjara, aku akan mengirimnya ke rumahmu. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padanya. Song Qingge, aku menasihatimu jika kau pintar untuk datang sendiri dan menjadi anjing di sisi Jiaming. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni sang grupmu. Aku akan menghitung sampai 3. Aku, Jangan hiraukan mereka. 1, 2, 3. Jika menolak kebaikan, kamu akan menerima akibatnya. Kalau begitu, tunggu saja kematianmu. Jenderal King Luan tiba dengan pasukan naga ilahi. penjaga naga ilahi juga ada di sini. Penjaga naga ilahi kali ini pasti datang untuk menangkap si Chen Shou ini. Benar Chen Shou sebagai gubernur tidak menjalankan tugasnya. Lingyui kita masih belum dibebaskan. Qin Xiu, Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda dan membiarkan kekerasan bawahan Anda. Kali ini Anda pasti mati. Mengapa pasukan naga ilahi ada di sini? Dikatakan bahwa pasukan naga ilahi ini adalah bawahan dari yang legendaris, Tuan Raja Naga. Mereka adalah pengawal pribadi penguasa negara. Kalau begitu Chen Xiao yang menyalahgunakan kekuasaannya. Sekarang, setelah pasukan naga ilahi tiba, dia pasti akan menghadapi masalah besar. Putra tertua dari keluarga Lu, sebuah keluarga terkemuka di Yuanshou, Lu Jiaming, menyapa Jenderal King Luan. Dia, Sudah kubilang tidak perlu khawatir. Mereka semua adalah orang-orang kita. kenapa dia ada di sini? Chen Xiao setelah menjabat sebagai gubernur Yuanshou, menyalahgunakan kekuasaannya. Baru saja dia bahkan membiarkan bawahannya bertindak terhadap Jenderal King Luan. Kenapa kamu memukulku juga? Aku bukan penjahat dia. Diam, kau tidak punya hak bicara di sini. Jenderal King Luan, kami adalah murid Dewa Perang. Bagaimana bisa Anda? Hanya badut. Bahkan jika Gu Tianwu sendiri ada di sini hari ini, dia harus bersikap baik. King Luan Anda sudah keterlaluan. Hanya seorang jenderal. Beraninya Anda berbicara begitu lancang. Chen Xiao, jangan sombong. Guru kami akan segera tiba. Ketika tuan kami tiba, kalian semua orang akan mati. Gu Tianwu tiba. Dia di sini. Guru sudah tiba. Kali ini, kalian semua pasti mati. The film was Jadi kali ini, translated kita and juga tidak perlu narrated takut. by M Media. Kamu sudah belajar menjadi pintar. Guru, Anda, bagaimana Anda membawa hal seperti ini ke sini? Tuan Yamamoto. Tuan, bagaimana bisa kamu membawa Tuan Yamamoto ke sini? Guru, murid Anda terlambat. Saya ingin tahu apakah hadiah ini menyenangkan Anda. Dewa Perang memanggil Chen Xiao guru. Kalau begitu Chen Xiao bukankah dia? Desas-desus mengatakan, Raja Naga telah lama menghilang. Mungkinkah Chen Xiao benar-benar? Tidak mungkin. Raja Naga dengan mata langitnya bisa menilai harta karun. Dalam pertempuran, dia bisa menembak dan membunuh musuh. Dan selain itu dia juga bisa menyelamatkan orang. Tapi Chen Xiao, dia jelas-jelas buta. Bagaimana mungkin dia menjadi Raja Naga? Kriminal Yamamoto. Karena menyelundupkan barang antik dan harta karun Grazia kita. Dan menghina martabat nasional kita. Kejahatannya pantas dihukum. Lu Jiaming. Kamu benar. Kamu tidak buta. Chen Xiao, matamu sudah sembuh. Mereka sudah sembuh sejak lama. Saya baru tahu bahwa ketika seseorang buta, mereka bisa melihat hati orang lain dengan lebih baik. Guru, saya gagal mengenali kebesaran Anda. Saya salah. Mohon ampuni saya. Saya salah. Kalian semua bukan lagi murid-muridku. Keluarga Shangguan dari Yanjing tidak perlu ada lagi. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Gu Tianwu menjadikanmu murid. Dan Yu Qingge hanya mengumpulkan bukti pengkhianatan dan pembangkanganmu.
Kalian berdua melakukan pengkhianatan dan membangkang negara, memalsukan harta nasional, menyelundupkan harta karun, dan merugikan rakyat Gretsia kita. Kejahatanmu tidak termaafkan. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi saya Yu Kinggel. Bawa mereka pergi besok. Mereka semua akan dieksekusi. Penjaga. Tidak, bukan saya tidak. Tidak, Guru. Guru. Mulai hari ini, dan seterusnya, Chen Xiao Raja Naga Bermata Langit telah kembali ke posisiku. Aku akan memimpin dan melindungi Yun Shou. Penjaga Yun Shou memberi hormat kepada gubernur. Salam kepada Raja Naga. Penjaga naga ilahi salam untuk Raja Naga. Gu Tianwu Dewa Perang Perbatasan Selatan. Salam Tuan Raja Naga. Salam Tuan Raja Naga. Kalian semua boleh bangkit. Jadi Chen Xiao tidak pernah berbohong. Baginda Raja Naga. Sebenarnya Baginda Raja Naga, saya sangat optimis tentang pernikahan Anda dengan Qing Ji. Namun semua hubungan perlu diuji. Lihat, bukankah kalian berdua baik-baik saja sekarang? Mengapa kamu tidak berencana untuk menyingkirkan Kinggel dari Dewan Direksi lagi? Sama sekali tidak. Itu semua hanya kesalahpahaman sebelumnya. Kesalahpahaman. Mengingat kamu adalah ibu Kinggel, aku tak akan menuntutmu sekarang. Chen Xiao, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak meragukanmu sebelumnya. Bodoh. Bagaimana mungkin saya menyalahkanmu? Penguasa negara telah tiba. Salam kepada penguasa negara. Salam untuk penguasa negara. Hari ini adalah hari baik Raja Naga Mata Langit Chen Xiao. Hari yang baik. Semuanya tidak perlu terlalu formal. Chen Xiao Song Qingge. Kali ini, saya akan menjadi petugas upacara Anda. Apakah itu dapat diterima? Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Kalau begitu mari kita mulai sekarang. Kinggel, maukah kau menikah denganku? Aku akan. Kinggel. Terima kasih, karena kau telah menolongku saat aku terluka parah dulu. Terima kasih, karena tidak meremehkan saya waktu itu. Dan karena bergabung dengan saya. Dan terima kasih untuk periode ini. Karena kau melindungiku sepenuh hati. Mulai hari ini, dan seterusnya giliran saya untuk terus melindungimu. Karena saya sudah tiba, saya tentu akan memberikan hadiah kepada Anda. Mulai hari ini, Raja Naga Mata Langit Chen Xiao akan kembali menjabat posisinya dan diangkat sebagai gubernur Yunshou. Dia diberi kuasa atas Yunshou dan 10 kota. Dan dianugerahi gelar Raja Yunshou. Selanjutnya Song Qingge dianugerahi gelar Nyonya Yunshou. Saya berharap kalian berdua bersatu dengan gembira dan harmoni abadi.